Ini salah di menghadapnya raket, ini salah di ayunan, ini salah tidak menggunakan otot, ini salah dari bawah. Ini yang betul. Ini cara melangkah jika kok di depan badan, ini cara memukul di samping badan, begini cara drive pemain ganda, begini cara drive pemain single. Sebelum saya mulai, bagi kalian yang masih baru, silahkan subscribe agar kalian bisa mendapatkan ilmu kepelatihan dari channel ini. Halo pemain badminton dan pecinta badminton di seluruh dunia, baik yang ada di dalam Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, baik kalian yang masih muda ataupun kalian yang masih veteran. Salam olahraga, tetap semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas bagi kalian yang merayakan karena saat ini masih dalam suasana Natal, dan bagi kalian yang tidak merayakan Christmas, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Gimana kalian saat ini? Apakah sedang berlibur ataukah tetap di rumah saja? Bagi kalian yang sedang berlibur akhir tahun, kalian masih tetap bisa belajar badminton dari channel PB Kusuma Tangkas ini. Dan bagi kalian yang sedang di rumah, kalian bisa pelajari video ini dan bisa langsung praktekkan nanti atau beberapa hari mendatang. Untuk yang berlibur, kalian pelajari dulu, praktekkan ketika kalian pulang dari liburan. Di badminton ada banyak sekali teknik backhand. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan teknik backhand drive. Bisa digunakan untuk single dan bisa digunakan untuk ganda. Kapan kita memanfaatkan backhand drive untuk single dan kapan kita memanfaatkan untuk ganda, saya akan tunjukkan detail di sini. Bagi kalian yang ingin mempelajari seluruh teknik backhand, saya sudah siapkan videonya dan sudah saya kelompokkan videonya ke dalam sebuah playlist. Kalian bisa lihat di link yang di sini. Di situ saya tunjukkan atau saya buatkan video backhand lob clear, ada backhand chop silang, ada backhand lifting untuk defense, ada backhand netting lurus, ada backhand netting silang, ada backhand pukulan unik, dan sebagainya. Kalian pelajari dan silahkan dipraktekkan. Untuk menguasai teknik backhand drive kali ini, ada beberapa hal yang harus benar-benar kalian perhatikan. Yang pertama tentang kemiringan raket, yang kedua tentang gerakan kakinya, ketiga tentang impact shuttlecock, dan keempat adalah kita menggunakan kekuatan apa. Untuk gripnya, saya tetap fokus pada England grip. Jadi bagi kalian yang American grip, usahakan pelan-pelan kalian merubah kepada England grip. Karena di tiap klub yang ada itu selalu diajarkan tentang England grip, bukan American grip. Bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan di 3 otot inti, saya yakin kalian akan bisa melakukan teknik backhand drive ini jika kalian perhatikan secara detail nantinya. Kenapa? Karena teknik backhand drive ini bisa sempurna jika kalian menggunakan 3 kekuatan otot inti, yakni kalian bisa menggunakan sentakan wrist seperti ini, atau kalian bisa menggunakan sentakan forearm, jadi ditahan seperti ini. Dan bagi kalian yang belum mempunyai kekuatan di 3 otot inti, kalian bisa belajar dari channel ini seperti pemain yang lain. Kalian bisa lihat link yang ada di sini. Di situ adalah video untuk menguatkan 3 otot inti tangan kalian. Kita belajar gerakan yang betul dulu. Untuk gerakan-gerakan yang salah kan saya tunjukkan setelahnya. Gerakan yang betul adalah kepala raket dipikul di samping pundak kiri, kemudian disentakkan mendatar menggunakan kekuatan wrist atau forearm. Kesalahan pertama, awalan kepala raket tidak di atas pundak. Kondisi di akhirnya kepala raket tidak sejajar net, melainkan tegak lurus dengan net. Sudah betul menggunakan forearm, tapi ada kesalahan yang lain tersebut. Kesalahan kedua, ini posisi awalan raket sudah betul di atas pundak, tapi akhir dari kondisi kepala raket berada di samping kanan badan, serta cara memukulnya menggunakan ayunan lengan dan tenaga wrist. Kesalahan yang ketiga, awalan raket berada di bawah pundak, tenaga yang digunakan murni seluruhnya berupa ayunan,
serta posisi akhir kepala raket berada di samping kanan badan. Kesalahan yang keempat, awalan raket berada di bawah pinggang. Untuk gerakan pukulan menggunakan ayunan lengan seluruhnya, dan gerakan pukulan mengangkat bukan berupa drive. Berikut ini para atlet PP Kusuma Tangkas melakukan latihan berkelompok sebelum saya uji kematangan teknik drive backhand ini. Dari sudut pandang belakang ini, kalian bisa lihat ketinggiannya dari net. Kalian perhatikan juga awalan raketnya berada di pundak kiri atas. Setelah kalian fokus pada awalan raket yang berada di pundak kiri atas, kini perhatikan sentakan raket menggunakan wrist atau forearmnya, jadi bukan berupa ayunan. Begini cara mempraktekkan teknik backhand drive di samping kiri. Jadi bukan di depan badan, melainkan di samping badan. Jadi kalian perhatikan awalan raketnya, kemudian perhatikan impact raketnya berada di samping kiri atau di depan badan. Begini cara yang betul dalam melakukan teknik backhand drive jika mendapatkan bola di depan. Kalau ini di samping badan. Kalian perhatikan sentakan otot wrist dan forearmnya. Jadi tidak boleh menggunakan tenaga ayunan sampai melebihi badan. Jika kalian melakukan dengan benar awalannya, kalian melakukan dengan benar menggunakan otot yang mana, kalian menggunakan dengan benar di posisi kiri atau di depan, maka hasilnya setinggi itu di atas net, jadi tipis sekali. Ini para atlet PP Kusuma Tangkas sedang melakukan persiapan menghadapi ujian teknik backhand drive dari saya. Seperti biasanya, atlet PP Kusuma Tangkas harus mematangkan satu teknik pukulan badminton menggunakan 50-100 shuttlecock dan harus diukur atau dihitung tingkat kematangannya harus mencapai 90%. Di sini saya memakai sekelompok atlet yang memantau ketinggiannya dari net dan ada sekelompok atlet yang mencatat hasilnya. Untuk mengukur kesempurnaan ketinggian dari net, para atlet menggunakan kamera yang mempunyai grid. Nah, di dalam grid itu merupakan ukuran dari ketinggian shuttlecock terhadap net. Apabila shuttlecock berada di dalam range tersebut, maka dikatakan masuk, dan apabila shuttlecock berada di atasnya range tersebut, maka dianggap di atas. Yuk kita simak. Masuk. Atas. Kalau pengukuran kesempurnaan teknik ini di yang pertama tadi kita ukur dari ketinggian net, maka kini yang kedua adalah kita ukur tentang posisi raketnya. Jadi posisi raket harus mendatar, tidak boleh kepala raket lebih tinggi atau di bawahnya grip. Nah, untuk itu kita tetap menggunakan range kamera yang kita buat grid, dimana kalau raket posisinya berada di dalam grid tersebut, jadi berada di dalam range tersebut, maka dianggap pas atau tepat. Kalau posisi raket tidak seperti yang seharusnya, misalnya kepala raketnya lebih tinggi daripada gripnya sehingga seperti ini, maka dia akan keluar dari range yang ada di kamera.
Jadi ada ukurannya sendiri. Jika berada di dalam range kamera, maka dia disebut pas atau tepat. Tapi jika dia keluar dari range kamera, maka dia dianggap tidak tepat. Atlet kami di sini menggunakan bahasa Jawa, jadi bagi kalian yang belum mengerti, mereka menggunakan istilah tepak dan dukur. Jadi kalau dukur berarti kepala raketnya di atasnya grade, kalau tepak berarti dianggap tepat. Pas. 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 Atas. Ur. Ur. Pak. Pak. Ur. Pak. 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 Tingkat kesempurnaan pengukuran yang pertama yakni ketinggian dari net, dan tingkat kesempurnaan pengukuran yang kedua berupa posisi raket yang tidak boleh melebihi grade itu harus disatukan. Karena kalau tidak, posisi raketnya sudah betul tapi ketinggiannya akan lebih tinggi dibandingkan net. Mungkin pernah seperti yang kalian alami, posisi raketnya sudah betul tapi bolanya atau shuttlecocknya melambung tinggi, bukan berupa bola drive. Sebaliknya, posisi raketnya sudah betul tapi shuttlecocknya nyangkut di net. Kenapa seperti itu? Kita lihat berikut ini. Tepak. Tepak. Pak, 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 Pak. Nah, kalian pernah mengalami seperti itu? Pasti pernah. Keinginannya drive, tapi bolanya melambung malah. Keinginannya drive, tapi shuttlecocknya sering nyangkut. Jadi tingkat kesempurnaan sebuah teknik pukulan badminton itu harus diukur dari dua. Yang satu adalah ketinggian dari net atau jarak dari net. Pernah saya buatkan videonya dan kalian sering melihat harus dilihat ketinggiannya dari net dan harus dilihat jaraknya dari net. Karena teknik yang kita bahas di video ini tentang backhand drive, maka tidak perlu kita ukur jaraknya dari net, melainkan hanya ketinggiannya dan harus kita lihat pula posisi raketnya. Nah, sekarang saya beritahu rahasianya. Kenapa kalian melakukan pukulan drive tapi bolanya melambung? Atau sebaliknya, kenapa kalian melakukan pukulan drive tapi bolanya menyangkut? Itu dikarenakan posisi kemiringan kepala raketnya. Jadi kalau kalian melakukan pukulan drive dengan gerakan yang sudah betul tapi posisi raketnya miring seperti ini, maka bolanya akan melambung. Tapi sebaliknya, kalau posisi raket kalian pada saat impact seperti ini tidak stabil, maka bolanya akan nyangkut. Jadi harus betul-betul datar seperti ini, dan pengambilannya adalah setinggi pundak, jangan di bawah perut. Kalau di bawah perut tentu akan melambung, bukan berupa pukulan drive. Nah, kemudian kalau di atas kepala, misalnya di atasnya pundak, maka itu juga bukan pukulan drive, tapi merupakan pukulan yang jenisnya menurunkan bola, jadi bukan berupa drive. Saya ingatkan dan perlu kalian pahami bahwa ilmu di badminton itu bukanlah ilmu magic atau hipnotis. Artinya, kalian tidak akan bisa melakukan teknik badminton hanya dengan melihat yang kalian tonton. Jadi kalian menonton Lee Chong Wei main langsung kalian bisa seperti itu tidak mungkin. Kalian melihat video ini kemudian kalian langsung bisa melakukan dengan sempurna, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena teknik di badminton itu harus dilatih baik-baik dan dilatih dengan cara yang benar. Nah, untuk mempunyai pukulan-pukulan yang keras, otot kalian harus dilatih. Badminton selain bukan hipnotis, badminton juga bukan doping. Misalnya kalian lakukan pagi latihan otot, malam dipakai main berharap mempunyai kekuatan yang lebih, itu tidak mungkin. Badminton juga bukan sebuah jamu atau obat. Sehingga kalau kalian latihan hari ini, maka besok langsung sembuh atau besok langsung kalian bisa melakukan pukulan keras.
Itu juga tidak mungkin. Jadi kalian lakukan secara rutin sesuai petunjuk yang saya tunjukkan di video kepelatihan otot, maka kurang lebih dalam waktu 3 minggu seperti pengalaman dari para subscribers lain yang belajar dari channel ini, mereka sudah mempunyai 3 kekuatan otot inti dan bisa melakukan pukulan-pukulan yang keras seperti smash, lob, backhand, drive, dan seterusnya. Jadi ingat, badminton bukanlah ilmu magic atau hipnotis, badminton bukanlah doping, badminton bukanlah obat. Jadi kalian harus berlatih dan kalian harus benar-benar memahami. Nah, bagaimana jika kalian tidak ada pelatihnya? Kalian harus sering melakukan teknik itu pada saat kalian bermain dengan kawan-kawan kalian. Tapi bagi kalian yang berada di klub atau bagi kalian yang seorang pelatih, kalian bisa melatih atlet kalian menggunakan banyak sekali shuttlecock untuk menyempurnakan teknik di badmintonnya. Begitu, sudah ngerti kan? Silahkan dipraktekkan, jangan ragu bertanya karena saya siap membantu dan siap memandu sampai Anda mahir di badminton. See you. Yang ingin mendalami ilmu badminton dan mempelajari video pelatihan dari channel PP Kusuma Tangkas ini, klik aja tulisan PP Kusuma Tangkas, kemudian klik video atau klik playlist, ada banyak ilmu di sana. Sekian dulu dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.